Ia pun berkomitmen untuk menunjukkan bukti otentik di hadapan majelis hakim guna mematahkan tuduhan yang beredar selama ini. Sekali bahwa hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan Roy Suryo. Kembali lagi di channel saya Renaldi SB. Kali ini kita membahas terkait Diva ya, yang tiba-tiba merasa terguncang pastinya karena aibnya terbongkar. Yang merasa sempurna, merasa paling baik, paling bagus, rupanya juga dia punya aib, gak bisa bayar hutang, dan kali ini apartemennya pun disita. Malu sekali ya ngurusin hidup orang, tapi hidupnya seperti ini. Aturnya bagusin dulu hidup kita, baru kita urus hidup orang. Kita lihat langsung gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu like, subscribe, dan share video ini. Kita tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Kemudian ketika ada orang merasa paling berperan sehingga yang lainnya seolah tidak berwenang, dia merasa paling hebat. Yuk kita lihat yuk. Jas merah, jangan lupa sejarah bagaimana perjuangan ini awalnya, dan kita harus fokus kepada musuh bersama. Harusnya kan begitu. Refli mengedarkan info ke sejumlah media yang berwenang untuk atas nama Roy Suryo itu hanya dirinya. Nah, ini kan jahat nih. Coba baca dong Bang Refli Harun. Refli Harun, baca ini, kita ada kuasa nih. Dan kuasa ini, hei Refli Harun, berlaku baik di dalam maupun di luar persidangan. Anda jahat sekali ya melakukan tindakan mengisolasi advokasi kami yang ingin berjuang, bukan untuk Roy Suryo perjuangan kami, untuk rakyat. Ya, kemarin pihak kejaksaan itu spill sedikit sampel. Mereka katakan barang bukti. Ya, saya tidak akan sampaikan di sini. Ya, saya tidak akan, karena ini sangat penting. Tapi saya tidak akan di sini. Tapi fatal sekali. Begitu kami semua melihat sampel barang bukti itu, yang terfikir oleh saya kasihan sekali dengan negara ini. Saya kasihan sekali dengan negara ini. Apabila barang bukti itu nanti disampaikan di sidang, lalu kami bersama para advokat, bersama dengan ahli-ahli akan melakukan examination, pengujian kepada barang bukti itu. Saya bilang kasihan negara ini. Karena nanti BBC, Al Jazeera, kemudian CNBC, ya, bukan hanya teman-teman media lokal, tapi juga media internasional akan melihat betapa buruknya tata laksana governance di negara ini, sehingga dokumen-dokumen seperti itu bisa meluluskan seseorang menjadi presiden. Ini menarik karena ada riset yang mengatakan 99% palsu sebagai kesimpulannya di awal. Padahal yang namanya riset itu kan probabilitas. Bu Tifa kan periset juga, lagi S3 juga, apa sudah lulus saya nggak tahu. Yang namanya riset itu ada kemungkinan margin of error-nya. Tapi di situ tidak disebutkan ya asumsi-asumsi riset, probabilitas error risetnya itu tidak dijelaskan, tetapi dimulai dengan kesimpulan 99% adalah palsu. Izin dan boleh, datanya sebentar. juga foto kan. Nah, Ya, itu saya penasaran. Izin. Jadi buku Jokowi's White Paper itu ditulis oleh 3 orang. Ya. Yang pertama adalah Mas Roy Suryo, ya, beliau doktor ahli telematika. Nah, beliaulah yang mendapatkan kesimpulan ya bahwa berdasarkan dari penelitian telematika beliau, maka beliau mendapatkan kesimpulan bahwa 99,9% ijazah yang beredar di internet yang dijadikan sebagai bahan penelitian beliau itu palsu. Tapi ya. visi nggak sih Saya mengatakan 99% kebenaran absolut itu dalam riset itu kan? Ya itu Tolong nggak pas lah. Kita periset kita tahu itu. Oh iya, kedokteran kami pegang 95% confident interval. Tetapi mungkin karena saya sendiri bukan ahli telematika kan. Jadi kesimpulan 99,9% itu berdasarkan keahlian, keilmuan telematikanya Pak Roy Suryo. Tapi riset, artinya riset yang mau dipertahankan di pengadilan itu apa? Riset yang mana? Loh, tiga-tiganya kan sekarang yang satu udah kemana tahu gitu ya. Sekarang tinggal Pak Roy Suryo dengan keahlian telematikanya, ya itu yang akan dipertahankan beliau di telematika. Saya dengan keahlian anatomi morfologi dan facial action coding system, ya.
dan berbagai macam neuroscience behavior model yang saya pakai di dalam buku Jokowi's White Paper bagian belakang, ya, itu neuroscience behavior itu yang saya pakai, Pak. Jadi kami itu punya domain ilmu sendiri-sendiri, walaupun kemudian kita Tapi kesimpulannya sama, 99% palsu. enggak dong, saya punya confidence loh. Gini, medicine ya, ini teman adik-adik ada yang fakultas kedokteran enggak? Fakultas kedokteran itu pegangannya itu confidence interval 95%. Kami pegangannya itu. Pernahkah saya bicara? Pernahkah? Coba Bapak lihat. Tahun ini pernahkah Dokter Tifa bicara 99,9%? Tidak pernah. Tetapi domain telematika mungkin. Saya bukan ahli telematika sehingga saya tidak tahu. Tapi kalau domain saya tidak pernah loh. Dokter Tifa tidak pernah mengatakan kami, karena kami punya kami punya postulat sendiri di ilmu kedokteran. Sorry sebentar, artinya yang baru. Dan Sang Aji boleh sebentar. Saya kemarin cek sama penyidik ya, saya terpaksa buka ini. Dek, kenapa sih kalau sampai gitu-gitu? Dulu saya mengira ya Pak, yang penting karena adalah ini penyidik ini sudah 11 bulan ya menyidik itu. Kayak ibarat bikin tesis kan. Tesis itu hampir selesai. Tesis itu akan dinyatakan selesai apabila tesis itu diserahkan kepada penguji. Dalam hal ini ya, penyidik sudah 11 bulan bikin tesis itu sudah selesai nih, tinggal nanti diserahkan pada penguji. Nah kalau nanti diserahkan pada penguji ternyata itu tesisnya yang nggak ada, kan dia nggak mau ambil risiko dong. Makanya ketika itu akan diajukan hari Senin, hari Jumat dia udah yakin harus sudah ada di tangan ini barang ini. Itu alasannya Bang. Dan kemudian ternyata ya pada Kamis sebelumnya itu pernah dilakukan pemanggilan. Pemanggilan dari kepada siapa Pak Arianto? Saya tanya Pak. Saya tidak. Bapak jangan bicara pemanggilan. Kami tidak pernah menerima surat Kita berikan pemanggilan. waktu satu-satu ya. Kita akan berikan waktu Jabat Marito hargai. Ini Pak Arianto. tetap menjadi ya. Alasan itu tadi ya. Pemanggilan tapi tidak datang. Katanya waktu itu berobat ke rumah sakit Garuda. Astagfirullah. Tapi ternyata dia Saya hanya bisa demo keluar. di tempat ini keterangan penyidik Pak. Kalau nanti Bapak Bisa di-cross-check ya nanti. di cross pada waktu Ya. peradilan gitu. Kan saya nyatakan kenyataan ini bukan gini ya. Saya penasihat ahli bukan membela polisi. Polisi yang salah enggak sama sekali, cuma demi Tuhan tidak. Saya hanya meluruskan inilah yang dikerjakan oleh polisi ya. Apakah dia itu sesuai dengan hukum apa tidak, itu tugas saya. Kalau polisi salah, saya bilang polisi goblok, salah ngomong goblok. Tapi kalau polisi sudah benar, jangan di-framing bahwa polisi ini sewenang-wenang kemudian melanggar hukum. Makanya dalam hal ini ya, sehubungan dengan ini, perbedaan penafsiran ini, jangan diperdebatkan di sini, saling menyalah-nyalahkan, pendapat Anda salah, pendapat saya benar. Nanti dilihat aja di beberapa peradilan ini nanti, apa yang terjadi. Mas Bayu misalnya ini saksi kami mencari bapak di dalam. Mereka begitu suara bukan itu langsung masuk. Ibu ada di mana saat itu? Kemudian setelah mereka keluar tadi dari kamar, kemudian berdiri di depan. Saat itu bapak ada di mana? Manado. Bapak ada di kamar mandi. Oh, bapak ada di kamar mandi. Jadi bapak pun tidak tahu bahwa mereka sudah masuk ke dalam kamar. Oke. Saudara saksi, setelah mereka berdiri tadi, kemudian apakah langsung bapak keluar dari kamar mandi? Saya dengar bapak bilang ada apa ini? Balik. Karena bapak. Terus apa yang kemudian mereka sampaikan kepada bapak saat itu? Kurang tahu kalau itu aja. Oke, saudara saksi, ini menarik. Tadi saudara katakan bahwa di bawah itu pada saat mereka dibawa, apakah mereka tadi langsung naik ke atas inisiatif sendiri untuk naik dari lantai bawah tadi? Oke, baik. Oke, baik Om. Ya Gopur, jangan diulang Saat Gopur. mereka masuk ke dalam kamar, apakah mereka memberitahu bahwa mereka mau menangkap Bapak? Tidak ada penyampaian bahwa mereka menangkap Bapak. Oke, baik. Kemudian setelah Bapak keluar dari kamar mandi tadi, kemudian terjadi perdebatan, ya, izin yang mulia untuk melanjutkan video. Nah, ini rekamannya teman-teman. Detik-detik Roy Suryo angkut polisi. Diputar loh.
Miring pula kameranya nih. Hihi, mana dia? Mana kayak G30S-nya nggak ada tuh. Ya silakan aja ngobrol aja, nggak apa-apa. Nanti ada surat perintah penangkapannya Pak. Pak, nanti dari Polda Metro Jaya, dari Sudin Karena Negara. Sudah saya katakan surat perintah penangkapannya kepada Bapak dan kepada Sudin Karena. Surat perintah penangkapannya. Dan juga kami bawa barang ke Polda Metro Jaya. Ya. Tapi hanya menjalankan sesuai Pak untuk menangkap Pak. Kalau yang nggak mau terus nanti. Sudah kami sudah ada surat itu. Nah kan udah ada tuh kayak G30S-nya. Saya itu Rosani. Rosani. Dari Sudin Karena Negara. Dan Bapak nanti saya. Itu punya kamera, Masnya juga punya kamera, sama-sama kita ini, ya. Juga disaksikan sama Pak Sukun itu ada 2 orang. Ada security juga ada 2 orang. Baik, saudara saksi, apakah tadi di Ada G30S-nya kan? saudara rekam ada kata-kata borgol yang sudah dengar? Ada. Kemudian tadi ada permintaan dari pemohon atau bapak untuk ganti itu, saudara juga dengar? Diberikan tidak? Tidak. Sebetulnya tidak. Oh, jadi sebenarnya tidak diberikan kesempatan juga untuk apa namanya ganti sepatu ya? Kemudian saudara saksi, apa yang terjadi setelah? Kocak emang orang-orang ini loh. Izin Tuan Mulia untuk kita video yang Oh, lanjut rekamannya. Dirangkul dari lantai 2 lu. Bawahnya tuh seret kalau perlu ya kan. Seru juga ya penangkapan Roy Suryo ya. Aduh, Roy, malu kau se-Indonesia Roy yang nonton Roy. Digelandang ya kan, digiring ya kan keluar dari rumahnya. Iya makanya tanda tangan cepat. Anak kamu tanda tangan. Ibu mau bersedia atau tidak? Ibu mau bersedia tidak? Kalau masih ibu tidak bersedia. Kuasa hukum ibu silakan datang ke kantor ya. Dia yang nggak mau tanda tangan rupanya. Udah dimintain tanda tangan sama penyidik ya kan, sampai 3 kali loh. Masa kalau kau tidak tanda tangan Roy Suryo nggak dibawa, aneh-aneh aja kau ini.
surprise pagi-pagi, luar biasa. Seru sekali ya. Ilegal ya kan, ilegal ya kan. Wah, seru sekali. Saudara saksi, tadi ada pernyataan dari pihak penyidik bahwa tidak diizinkan juga untuk terjadi seperti mengganti sepatu. Hormat loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka. Wede, yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo. Istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Hajah Sinta Nuriyah Wahid. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Apa yang bisa dilirik di PDIP? Kan nggak ada lagi yang bisa dilirik. Apa? Megawati. Udah tua begitu. Banyak kan yang menginginkan, PSI menginginkan orang jadi ketua pembina. Ya belum tentu, kalau saya lihat jangan dulu. Dan ketua pembina juga nggak ngaruh. Apa? Kecuali ketum. Nggak mempengaruhi. Pak Jokowi nggak usah pakai gitu-gituan. Nyetak ngomongnya gue bantu tuh PSI, gue bela. Suaranya udah meledak gitu. Karena namanya masih harum tuh di seluruh Indonesia. Masih wangi itu. Ya kan, langkahnya itu diperhitungkan. Nah, orang politik ini ketar-ketir ngeliat ini. Tapi kayak nggak semua yang saya lihat di permukaan ya, di media misalnya yang banyak protes itu ya, atau yang banyak apa mungkin dari PDIP itu banyak banget itu. Lebih banyak PDIP. Oh iya itu tadi. Kenapa? Karena dia merasakan jadi kerdil. Wah, ini partai nomor 1 sekarang. Kenapa? Selama ini kan dia banyak menghujat Pak Jokowi. Dan hati saya, lu makin menghujat makin kerdil. Makin orang nggak suka terhadap PDIP. Apa yang bisa dilirik di PDIP? Kan nggak ada lagi yang bisa dilirik. Apa? Wow, Megawati. Udah tua begitu. Jaga dong gitu loh. Maksudnya enggak, benar. Nggak ada. Puan kan lagi bersinar sebagai ketua DPR. Apa gebrakannya? Untuk masalah membereskan korupsi aja nggak mampu. Undang-undang. Kalau dia bisa aset, itu orang akan simpatik sama dia gitu. Rampasan aset. Ya kan, simpatik sama dia. Ibu Megawati. Ini akhirnya apa? PDIP jadi partai keluarga jadinya. Nggak ada bisa dilihat lagi. Jadi semua ini yang PDIP ucapin dan segala macam, ternyata kan gombal semua dilihat. Nggak bisa dilihat lagi PDIP. Makanya dia, wah ini bahaya nih PSI. Karena pasti akan eksodus anggota-anggota PDIP daerah itu ke partai yang didukung oleh Pak. Video-video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.